Hai, sebelumnya apakah sudah pernah mendengar tentang Jakarta dan penerapan Smart City di kota tersebut? Kalau belum, silahkan disimak video berikut ini karena pada video ini akan dibahas hal-hal seputar kota Jakarta dan penerapan Smart City di kota Jakarta, terutama pada dimensi Smart Mobility. Kota Jakarta merupakan salah satu kota yang berkembang dan memiliki banyak sejarah di dalamnya. Sejarah kota Jakarta menjadi sebuah karakteristik bagi suatu kawasan yang tidak dijumpai di kawasan lainnya. Kota Jakarta sendiri berdiri sejak awal abad 17 pada tahun 1527, dan sebelum sampai pada nama kota Jakarta, kota ini banyak berganti nama, mulai dari Batavia, Sunda Kelapa, Jayakarta, hingga sekarang ini dengan nama Jakarta. Perubahan nama-nama ini juga didasari dari peristiwa-peristiwa dan sejarah penting yang menjadi dasar pembentukan kota Jakarta. Mengingat pentingnya peranan dan kedudukan kota Jakarta dalam sejarah perjuangan bangsa, maka telah dikeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan kota Jakarta secara khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1963 tentang perubahan dan tambahan penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara. Apabila melihat pertumbuhan penduduk di kota Jakarta, jumlah penduduk mulai mengalami peningkatan pasca kemerdekaan, yaitu pada tahun 1948 dengan jumlah penduduk sebanyak 823.000 penduduk, dan mulai mengalami peningkatan pada tahun 1952 menjadi 1.700.000 penduduk, dan meningkat lagi pada tahun 1965 hingga mencapai 3.500.000 penduduk, dan masih terus meningkat hingga sekarang ini. Selain pertumbuhan penduduk, kota Jakarta juga mulai mengalami pembangunan sejak tahun 1951 dengan pembangunan Masjid Istiqlal, Monumen Nasional atau Monas, Jembatan Semanggi, Stadion Olahraga Bung Karno, dan pembangunan lainnya. Kegiatan pembangunan ini menyebabkan tingginya pertumbuhan perekonomian kota Jakarta sehingga banyak investasi yang masuk dan terus meningkat. Sudah bukan rahasia umum lagi jika kota Jakarta merupakan salah satu kota yang tingkat kemacetannya tergolong tinggi, di mana menurut TomTom, sebuah lembaga pemantau kemacetan lalu lintas dari Inggris, menyatakan bahwa pada tahun 2019, kota Jakarta termasuk ke dalam daftar 10 kota termacet di dunia dari 416 negara dengan tingkat kemacetan rata-rata sebesar 53% dan tingkat kemacetan paling tinggi sebesar 91%. Permasalahan kemacetan di kota Jakarta tentunya tidak datang begitu saja, melainkan terdapat sebab yang menjadi akar permasalahan tersebut. Menurut pengamat kebijakan publik Andri Novchaniago, dalam situs republika.co.id, terdapat 9 penyebab kemacetan kota Jakarta yang antara lain dikarenakan hal-hal berikut. 1. Ruas jalan jauh di bawah kebutuhan normal yang seharusnya 20% dari total luas kota. 2. Moda angkutan umum belum sesuai dengan kebutuhan di kota besar. 3. Minimnya jembatan penyeberangan orang atau terowongan penyeberangan orang di kota Jakarta. Yang keempat, kebijakan perumahan perkotaan yang salah. Rumah susun yang terdapat di Jakarta jumlahnya masih sangat sedikit. Akibatnya, banyak masyarakat yang bermukim di pinggiran kota. Dan penyebaran rumah ke pinggir kota membuat orang lama dan banyak berada di jalan untuk mencapai lokasi mereka bekerja, yaitu pada pusat kota. Yang kelima, banyaknya persimpangan jalan yang belum memiliki bangunan flyover maupun underpass. Yang keenam, angka urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di pinggir Jakarta amat tinggi. Jumlahnya di atas 4,5% per tahunnya. Sementara, mayoritas dari mereka bekerja di Jakarta. Yang ketujuh, banyaknya titik bottleneck seperti di pintu-pintu masuk jalan tol. Yang kedelapan, kurangnya angkutan massal seperti bus dan kereta. Dan yang terakhir, buruknya tata ruang dan kesalahan pemberian izin bangunan seperti mal dan ruko di kota Jakarta. Kota di Indonesia terus tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun, dan hal ini dipicu dengan tingkat urbanisasi yang terus meningkat. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan pada tahun 2010, penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan mencapai 49,8% dari total penduduk nasional. Angka ini kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 53,3%, dan pada tahun 2020, persentase penduduk yang tinggal di perkotaan diperkirakan menjadi 56,7%. Problematika makin padatnya penduduk di daerah kawasan ibu kota Jakarta bukan merupakan suatu isu yang baru. Sebagai provinsi yang menampung lebih dari 10 juta populasi penduduk di Indonesia, DKI Jakarta menjadi semakin pekat akan polusi dan kemacetan.
telah tercatat tingkat pertumbuhan mobil di DKI Jakarta mencapai 170 mobil per hari, sehingga tidak mengherankan apabila ibu kota Republik Indonesia tersebut terasa sangat padat. Permasalahan kemacetan dapat menimbulkan permasalahan perkotaan lain yang lebih kompleks, sehingga diperlukan solusi yang dapat menangani hal-hal tersebut secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, untuk menangani problematika tersebut dapat dilakukan dengan mewujudkan Jakarta menjadi kota cerdas atau smart city di kota Jakarta. Mengingat konsep kota cerdas atau smart city banyak memanfaatkan penggunaan teknologi dalam penerapannya, diharapkan konsep kota cerdas ini dapat mengatasi kompleksnya problematika perkotaan di kota Jakarta, terutama pada kegiatan mobilisasi dan transportasi di kota Jakarta. Dalam mewujudkan Jakarta menjadi kota cerdas atau Jakarta Smart City, perlu adanya upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan konsep-konsep atau dimensi dalam kota cerdas. Konsep utama yang telah diterapkan pada Jakarta Smart City adalah dengan mewujudkan Smart Mobility atau mobilitas cerdas. Sebagai salah satu dimensi dalam konsep kota cerdas atau Smart City, Smart Mobility diadopsi untuk menjadi kompas bagi pemerintah untuk memecahkan masalah kesemerawutan transportasi dan mobilitas kota Jakarta. Dalam Jakarta Smart City Wheel Framework, Smart Mobility memiliki indikator berupa akses moda transportasi yang beragam, memprioritaskan angkutan yang ramah lingkungan dan bukan kendaraan bermotor, terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Banyak usaha yang telah diterapkan dalam mewujudkan mobilitas pintar di Jakarta. Salah satunya yang akrab oleh telinga adalah Transjakarta. Transjakarta adalah sebuah sistem transportasi bus rapid transit atau BRT pertama di Asia Tenggara dan Selatan yang beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta. Yang membedakannya dari bus-bus pada umumnya adalah penyediaan informasi dari bus Transjakarta yang mudah diakses melalui aplikasi bernama Transjakarta. Dalam aplikasi tersebut terdapat fitur berupa rute keberangkatan, jumlah bus Transjakarta yang beroperasi, jadwal keberangkatan dan kedatangan bus sesuai kode bus, dan call center atau media informasi dari bus Transjakarta. Bus Transjakarta sendiri memiliki kelebihan dan fasilitas berupa real-time update informasi kondisi jalan terkini seperti kemacetan, kecelakaan, barang tertinggal, GPS, dan fitur lainnya. Selain itu, terdapat juga fasilitas berupa papan pengumuman elektronik dan pengeras suara untuk menginfokan halte yang akan dilalui dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahan bakar yang digunakan oleh bus Transjakarta sendiri adalah BBG atau bahan bakar gas jenis CNG dan memiliki SPBG khusus. Awalnya, untuk dapat menggunakan bus Transjakarta, para pengguna harus diwajibkan memiliki kartu elektronik. Namun, sejak adanya pandemi, mulai dikembangkan sistem melalui aplikasi bernama TJ. TJ merupakan platform digital tanpa sentuh untuk memudahkan pengguna dalam merencanakan perjalanan. Tidak hanya sampai di situ, baru-baru ini dikembangkan pula program bernama Park and Ride untuk memaksimalkan fungsi bus Transjakarta sebagai angkutan umum. Program tersebut ada untuk mengatasi permasalahan para calon penumpang yang lokasi tinggalnya jauh dari halte bus Transjakarta. Konsep dari program ini adalah dengan menyediakan lokasi-lokasi sebagai tempat parkir umum bagi para penumpang yang harus menggunakan kendaraan pribadi untuk dapat sampai ke halte bus Transjakarta. Dalam mewujudkan konsep Smart City, terutama pada dimensi Smart Mobility di kota Jakarta, tentunya terdapat hambatan dan kendala. Dan hal tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor, seperti faktor peraturan pemerintah daerah, sumber daya manusia, anggaran, dan kesadaran masyarakat. Pada faktor peraturan pemerintah daerah, di mana belum keluarnya peraturan pemerintah yang menjadi payung induk program Smart City sehingga pelaksanaannya belum dapat berjalan optimal. Selanjutnya pada faktor sumber daya manusia, yaitu minimnya jumlah sumber daya manusia yang latar belakang pendidikannya berbasis IT yang siap menjalankan program Smart City. Pada faktor anggaran, hal ini karena sifatnya yang sentralisasi dan terkait birokrasi, sehingga membutuhkan waktu untuk merealisasikan anggaran, sementara permasalahan di lapangan membutuhkan penanganan yang cepat. Dan faktor terakhir adalah kesadaran masyarakat. Bahwasannya kesadaran masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam mewujudkan ketercapaian Smart Mobility menuju konsep Smart City. Karena program ini diperuntukkan bagi masyarakat, sehingga masyarakat harus mendukung ketercapaian program Smart City secara optimal. Walaupun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, Smart City dan khususnya Smart Mobility memiliki beberapa keunggulan, seperti dapat membantu mengurangi kemacetan perkotaan, pengembangan infrastruktur yang lebih baik terutama pada infrastruktur transportasi, terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih luas terutama untuk tenaga ahli dalam pengoperasian IT, dan meningkatnya produktivitas pada masyarakat dan pemerintah.
Smart Mobility merupakan salah satu misi Kota Jakarta, yaitu menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah macet, banjir, sampah, dan pemukiman kumuh. Maka dalam hal ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha mengembangkan dan menggunakan transportasi massal seperti penambahan koridor, armada, dan perbaikan layanan Transjakarta. Selain itu juga membangun angkutan umum baru seperti MRT dan LRT. Dan selama 4 tahun penerapan Smart Mobility di Kota Jakarta, pelaksanaannya sudah dapat dinilai baik karena dapat membantu perpindahan masyarakat menuju lokasi tujuan menjadi semakin cepat.